Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 361. Karena Haoren berdiri di dekat Zhao Guang, dia bisa mendengar kata-kata Lu Qing. Pesan yang membuat wajah Zhao Guang pucat adalah, klan naga Laut Barat secara resmi menyatakan perang. Tanpa dukungan dari dua sekutu terkemuka, Samudra Selatan dan Samudra Utara, bersama dengan pergantian klan naga kecil lainnya, klan naga Laut Barat dibiarkan tanpa ruang untuk mundur. Zhao Guang tidak ingin memulai perang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyampaikan pesan ini kepada Zhao Haoran. Namun, ekspresi wajah Zhao Haoran tidak berubah sedikit seolah-olah dia tahu ini akan terjadi. Dia sedikit mengangguk. Prinsip Lu, bagaimana mungkin kamu terlambat? Wali kota, yang sibuk menyapa para tamu, langsung menghampiri. Gadis kecil yang menakjubkan itu, Wu Luoxue, mengikuti ayahnya dan berjalan mendekat, diikuti oleh Zhen Chongming. Aku cukup sibuk hari ini. Itu sebabnya aku agak terlambat, Lu Qing tersenyum dan menjawab. Di depan umum, grup Mingri adalah donor terbesar bagi Universitas Samudra Timur dan memegang kursi di Dewan Direksi Sekolah. Oleh karena itu normal bahwa Lu Qing dekat dengan Zhao Guang. Kenapa manajer Sun masih tidak ada di sini? Wali kota bertanya pada Lu Qing. Wali kota berbicara tentang penatua Sun, Sun Yun, yang juga adalah bos Starlight Hotel dan pendiri Sun Yun Doa Martial Art yang telah menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang yang berada di lingkaran kelas atas ini tahu bahwa Lu Qing dan Sun Yun adalah teman baik. Juga, keduanya dekat dengan CEO dan ketua grup Mingri, Zhao Guang. Banyak bangunan di East Ocean University dibangun dan didanai oleh grup Mingri, dan dojo dan hotel bela diri Sun Yun tampaknya dibiayai oleh grup Mingri juga. Manajer Sun harus berurusan dengan beberapa hal yang mendesak. Sepertinya dia tidak akan bisa hari ini, jawab Lu Qing. Sangat disayangkan. Prinsip Lu, tolong nikmati dirimu sepenuhnya. Wali kota melambai pada Lu Qing. Saat wali kota berjalan perlahan, Wu Luoxue, yang memegang sekaleng sprite, mengikuti dan berjalan pergi. Zhen Chongming, memegang segelas air, mengikuti di belakang juga. Setelah Haoren memandang Wu Luoxue dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia, pada kenyataannya, lebih cantik daripada boneka. Sepertinya alasan mengapa Zhen Chongming tidak tertarik pada gadis lain adalah bahwa gadis ini mengambil hatinya. Penatua Sun telah kembali ke Istana Naga Lautan Timur untuk mengerahkan pasukan untuk pertempuran. Lu Qing bergerak lebih dekat ke Zhao Guang dan berkata pelan setelah wali kota berjalan pergi. Tentu saja, Hao Zonghua dan Yue yang tidak akan mencari tahu tentang apa yang sedang dibicarakan Lu Qing dan Zhao Guang. Mereka saling berpegangan tangan dan menyapa orang lain yang mereka kenal di ruang perjamuan. Zhao Yanzi memegang sepiring penuh belewah ketika dia kembali ke sisi Hao Ren dengan gembira. Namun, dia menyadari bahwa Hao Zonghua dan Yue yang telah pindah ke tempat lain. Tentu saja, klan naga Lautan Barat akan bereaksi seperti itu, kata Zhao Haoran dengan tegas. Lu Qing segera melihat ke arah Raja Naga Tua, dan perhatian Hao Ren juga terlibat. Cucu Zheng Xin, Zheng Yitao, sekarang ditangkap oleh aku, kata Zhao Haoran perlahan. Zhao Guang, Zhao Hongyu, Lu Qing, dan Hao Ren memandang Zhao Haoran dengan kaget. Zhao Yanzi adalah satu-satunya yang terus memakan belewah di piringnya. Kemudian, dia melihat ekspresi semua orang yang terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi karena dia tidak mendengar apa yang dikatakan Zhao Haoran. Aku akan menguncinya di Istana Naga Laut Timur dan kemudian menyerang Istana Naga Laut Barat dengan kekuatan 10 kali lipat, kata Zhao Haoran dengan tenang. Klan Naga Lautan Barat menempatkan Zheng Yitao di East Ocean City hanya untuk membuat marah klan Naga Lautan Timur. Dengan kesabaran Zhao Haoran, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan putra mahkota di tangan Zhao Haoran, klan Naga Laut Barat hanya memiliki dua pilihan, menyerah, atau perang. Di masa lalu, itu adalah klan Naga Laut Barat yang diam-diam menggertak klan Naga Lautan Timur. Karena meja telah berubah, Samudra Timur secara eksplisit menargetkan Laut Barat, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan dukungan dari Samudra Selatan dan Samudra Utara, Patua Zheng menempatkan Zheng Yitao di kota Laut Timur dan berpikir bahwa Samudra Timur tidak akan berani berbuat apa-apa. Tanpa diduga, Zhao Haoran kembali ke negara itu. Pada dasarnya, Samudra Barat hanya mengirim tawanan ke Samudra Timur tanpa bayaran. Zhao Guang tidak dapat dibandingkan dengan Zhao Haoran dalam hal dominasi dan tekad. Dalam satu hari, klan naga Laut Utara dan Selatan terpaksa mundur.
Suatu hari kemudian, perang skala penuh dinyatakan melawan klan naga Laut Barat. Pada saat itu, Hao Ren sangat mengagumi Zhao Haoran. Orang tua ini berani melakukan apa saja, bahkan mengunci Zheng Yitao dan menguji batas klan naga Laut Barat. Tapi itu, Zhao Hongyu prihatin. Klan naga Lautan Timur tiba-tiba menahan pangeran klan naga Lautan Barat yang sedang belajar di kota. Itu terdengar agak, Zhao Haoran berjalan menuju pintu depan. Ekspresi canggung segera muncul di wajah Zhao Hongyu. Apa yang terjadi dengan Zheng Yitao? Zhao Yanzi mendongak dan bertanya pada Zhao Hongyu. Dia dikurung oleh kakekmu. Zhao Hongyu mencoba mengatakannya dengan tenang. Iya nih. Itu keren. Si brengsek itu harus dikunci. Setelah mendengar berita itu, Zhao Yanzi sangat senang dan hampir mulai melompat. Ketika dia kembali ke sekolah hari ini, dia sangat marah menemukan bahwa Zheng Yitao telah dipindahkan kembali ke sekolahnya. Selain itu, ia pergi ke departemen sekolah menengah, bertanya padanya tentang pertunangan, dan memicu diskusi hangat di kelas terdekat lainnya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan yayasan-yayasan pembentukan dan melemparkan pensil padanya, memaksa Zheng Yitao, yang kemajuan kultivasinya dihancurkan, untuk mundur. Tepat ketika Zhao Yanzi mulai khawatir tentang diganggu oleh Zheng Yitao di masa depan, kakeknya menangkap Zheng Yitao. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan hal itu? Dibandingkan dengan Zheng Yitao, Zhao Yanzi tiba-tiba merasa seperti Hao Ren adalah pria yang peduli dan baik hati yang selalu membuatnya bahagia. Aku baru saja berbicara dengan bibi kamu Yue Yang, kamu harus kembali dengan Hao Ren malam ini, kata Zhao Hongyu kepada Zhao Yanzi. Bu, tidak yakin apa maksudnya itu, pipinya langsung memerah. Bibi Yue yang akan membawa kalian dalam perjalanan kecil besok, lanjut Zhao Hongyu. Oh, ekspresi Zhao Yanzi berubah, oh. Idiot, 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 Zhao Yanzi berpikir, apa yang aku pikirkan? Oh, Hao Ren terbatuk. Dia salah dengar kata-kata Zhao Hongyu juga. Pada kenyataannya, Zhao Hongyu ingin Zhao Yanzi tinggal di tempat Hao Ren bukan hanya karena perjalanan, tetapi terutama karena Zhao Guang dan dia harus kembali ke Istana Naga untuk mempertahankan dan mengendalikan situasi keseluruhan. Mereka tidak bisa meninggalkan Zhao Yanzi di rumah kosong dan tidak ingin membawanya kembali ke Istana Naga. Zhao Yanzi tidak pernah menyukai Istana Naga Lautan Timur. Juga, karena perang akan datang, Istana Naga Lautan Timur kemungkinan besar akan menjadi salah satu medan perang utama di mana klan Naga Lautan Barat akan mengirim pasukan mereka. Ren, jika kamu tidak punya urusan di sini, kamu dan Zi bisa kembali dulu, kata Zhao Hongyu. Tentu, jawab Hao Ren segera. Jika itu bukan karena Zhao Haoran mengirim mobil untuk menjemputnya dari sekolah, ia tidak akan pernah menghadiri acara semacam ini. Alasan mengapa Zhao Haoran ingin bertemu dengannya mungkin karena dia ingin melihat kemajuan kultivasi Hao Ren. Zhao Yanzi menjejali cantalupes di mulutnya karena dia tampaknya tidak mau berpisah dengan buah-buahan berkualitas tinggi di acara tersebut. Namun, dia tidak tertarik pada acara ini di mana semua elit kota Ocean Timur berkumpul bersama. Dia memasukkan 2 potong melon ke mulutnya dengan tergesa-gesa dan melambai pada Hao Zonghua dan Yue Yang sedang mengobrol dengan teman-teman mereka. Kemudian, dia mengikuti Hao Ren ke pintu depan. Hei, hei, pelan, pelan. Karena Zhao Yanzi mengenakan sepatu hak tinggi dari kulit dan gaun panjang, dia tidak bisa berjalan cepat. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak pada Hao Ren yang berjalan langsung keluar pintu setelah dia menelan potongan melal. Hao Ren berjalan ke jalan dan melambai ke taksi. Zhao Yanzi bergegas menuju Hao Ren, tersandung dan jatuh ke pelukan Hao Ren. Sangat ceroboh, Hao Ren melihat ke bawah dan berkata kepadanya. Ba, Zhao Yanzi membuat wajah lucu dan tiba-tiba meninju Hao Ren di dadanya. Kekuatan rilem yayasan pendirian jauh lebih besar dari kekuatan sebelumnya. Pukulan Zhao Yanzi bisa saja melubangi pohon. Meskipun Hao Ren mampu menunjukkan kekuatannya, dadanya masih terasa sedikit kencang. Dia meraih tangannya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Itu semua karena kamu. Aku tidak meminta kamu untuk membersihkannya dengan baik untuk aku. Aku harus menunjukkan hari ini. Dan mulai sekarang, aku harus membersihkan sebaik kamu setiap saat. Zhao Yanzi berkata dengan marah. Hao Ren bingung karena dia sudah lupa tentang insiden kecil itu. Namun, Zhao Yanzi, yang bersandar pada Hao Ren, melepaskan sedikit aroma. Rupanya, Zhao Hongyu telah mendandaninya dengan cermat sebelum datang ke acara ini. Apakah kamu memakai riasan? Hao Ren menatapnya dan bertanya. Dandan? Tidak pernah.
Zhao Yanzi mengerutkan hidungnya dan melepaskan diri dari lengan Hao Ren sebelum dia naik taksi. Gadis ini, dia lebih cantik dari sebelumnya. Apakah itu karena dia mulai berkultivasi? Hao Ren tidak bisa menahan senyum. Dia kemudian naik taksi dan memberikan alamat sopir. Taksi itu mengemudi menuju rumah di tepi laut. Di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, Zhao Yanzi tampak seperti patung paling luar biasa yang diciptakan oleh seniman paling berbakat. Tidak ada satupun cacat dengan fitur wajahnya yang sempurna. Apakah kakek aku mengatakan sesuatu kepada kamu? Zhao Yanzi tiba-tiba menoleh. Dia, sepertinya baik-baik saja, jawab Hao Ren. Apa yang kamu maksud dengan baik? Apakah dia jahat padamu? Zhao Yanzi terus bertanya. Dia baik-baik saja, tidak separah kamu. Kamu. Zhao Yanzi cemberut sebentar. Kemudian, dia tenang dan berkata, dia seperti itu setiap saat, berarti bagi semua orang. Aku harus mengunjunginya di AS. Setiap musim panas, tetapi aku agak takut padanya. Dia seperti paman ketigamu, kata Hao Ren. Paman ketigaku tidak seburuk itu. Menyebutkan ini, Zhao Yanzi memandang keluar jendela dan bergumam, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Saat Zhao Yanzi mulai merindukan pamannya, Hao Ren tiba-tiba juga merindukan Zhao Kuo. Di bawah First Heaven, mungkin hanya ada dua orang yang berlatih teknik Light Shadow membelah pedang. Salah satunya adalah Hao Ren, dan yang lainnya adalah Zhao Kuo. Jika paman aku ada di sini, uang saku aku akan berlipat ganda, Zhao Yanzi menambahkan dengan sedih. Bang! Hao Ren memukul kepalanya di jendela mobil. Hah, tapi tidak apa-apa. Kakek pasti mengunci Zheng Yitao di sel di dalam istana naga. Aku harus pergi ke sana dan mengacaukannya ketika aku memiliki kesempatan. Bagaimanapun, hidup masih menyenangkan. Zhao Yanzi tiba-tiba menjadi bahagia lagi. Hao Ren menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasa masa depannya akan sengsara jika dia tidak mulai mempercepat kemajuan kultivasinya. Bab 362. Russell, ketika taksi melaju di sepanjang jalan di tepi laut, hujan tiba-tiba melonjak dari garis pantai hitam menuju pantai. Zhao Yanzi, yang menatap pemandangan di luar mobil, terkejut dan bergerak lebih dekat ke Hao Ren. Menamparkan, tetesan hujan jatuh di atas taksi dengan keras. Udara lembab menjadi lebih dingin dengan kedatangan badai. Setelah beberapa hari yang cerah, badai tiba-tiba mematahkan polanya. Sementara badai berkecamuk di atas lautan, arus tersembunyi mengalir di bawah permukaan. Old Man Zheng, yang memimpin 100.000 tentara, menyerbu menuju Istana Naga Lautan Timur. Dengan kedatangan Zhao Haoran, klan Naga Laut Selatan dan klan Naga Laut Utara menarik dukungan mereka, dan Patua Zheng berpikir untuk mundur juga. Namun, setelah klan Naga Lautan Timur menangkap Zheng Yitao, Patua Zheng tidak punya pilihan selain bertarung. Zhao Haoran jelas-jelas memaksa klan Naga Lautan Barat untuk berperang. Zheng Yitao adalah seorang jenius budidaya langka di Samudera Barat. Namun, seorang Grandmaster misterius menyerangnya dan merusak inti naganya, membuatnya tidak bisa berkultivasi lagi. Terlepas dari semua ini, dia masih merupakan pewaris keluarga kerajaan dari klan Naga Lautan Barat. Seperti halnya dengan Zhao Guang. Dia tidak memiliki kekuatan kultivasi yang tinggi tetapi masih bisa mengendalikan klan Naga Lautan Timur. Bagaimanapun, kekuatan kultivasi bukanlah faktor penting dalam menentukan status seseorang dalam hal pewarisan. Karena naga memiliki umur panjang, mereka cenderung tidak melahirkan banyak keturunan untuk menghindari konflik di masa depan. Itulah sebabnya Zhao Haoran hanya memiliki 3 putra meskipun usianya lebih dari 1000 tahun. Patua Zheng hanya memiliki 1 putra yang meninggal dalam suatu kecelakaan beberapa tahun yang lalu, jadi pewaris langsungnya adalah cucunya, Zheng Yitao. Di klan Naga Lautan Barat, Zheng Xin adalah Raja Naga Tua sementara Zheng Yitao adalah putra mahkota. Mereka tidak memiliki Raja Naga. Zheng Xin telah menunggu Zheng Yitao untuk mencapai usia dewasa sebelum menempatkannya di atas tahta. Sekarang Zheng Yitao ditangkap, garis hidup klan Naga Laut Barat dipegang di tangan klan Naga Lautan Timur. Sebagai orang yang galak dan tegas, Zheng Xin segera membuat keputusan, bertarunglah. Sementara pasukan 100.000 prajurit berbaris menuju Istana Naga Lautan Timur, pasukan kecil di sepanjang jalan dengan cepat bergerak menjauh dari jalurnya. Di tepi pantai, taksi Hao Ren dan Zhao Yanzi tiba di rumah Hao Ren. Setelah membayar sopir taksi, Hao Ren berlari ke arah rumah sambil menarik Zhao Yanzi di belakangnya. Hanya ada beberapa langkah dari tangga ke pintu. Namun, dalam beberapa detik yang Hao Ren ambil untuk menggali kuncinya untuk membuka pintu, hujan deras membasahi mereka. Dingin.
Sangat dingin, teriak Zhao Yanzi. Dia tidak mengira hujan akan turun hari ini, dan dia tidak berpakaian hangat untuk jamuan makan. Klik. Hao Ren akhirnya membuka pintu. Zhao Yanzi berlari ke rumah, basah kuyup. Seperti burung kecil yang mencari perlindungan di sarangnya, dia mengguncang bajunya dan menginjak kakinya. Apakah Zi ada di sini? Suara ramah nenek terdengar dari ruang tamu. Hao Ren melihat ke atas dan melihat nenek berbaring dengan nyaman di sofa sementara Xie Yujia, dengan piyama bertitik biru, sedang memotong kuku-kuku jari mantan. Nenek, ini adalah kesalahan paman yang buruk. Aku basah kuyup. Saat melihat nenek, Zhao Yanzi mulai mengeluh. Hehe, melihat wajah merah muda cerah Zhao Yanzi, nenek tidak bisa menahan tawa. Dia bertanya pada Xie Yuji yang berada di sisinya, Yujia, apakah kamu punya baju ganti untuk Xi? Ya, nenek. Xie Yujia meletakkan gunting kuku di atas meja dan membungkus kuku yang terpotong dalam tisu sebelum berjalan ke kamarnya dan mengeluarkan satu set piyama bersih. Huh. Zhao Yanzi terengah-engah karena marah tetapi tidak terlalu percaya diri. Dia tidak ingin mengenakan pakaian Xie Yujia, tetapi dia akan lebih tidak nyaman jika dia tidak melakukannya. Kamu bisa ganti baju di kamarku, kata Xie Yujia kepada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi mendengus berat. Xie Yujia tidak keberatan dengan kekasarannya. Dia tersenyum dan berjalan ke sofa untuk terus memotong kuku nenek. Ada perjalanan besok, kan? Apakah itu sebabnya Zi menginap di rumah kita? Nenek bertanya pada Hao Ren. Ya, nenek. Tapi aku belum tahu tentang cuaca besok, kata Hao Ren. Besok akan menjadi hari yang cerah, nenek menghiburnya. Klik. Pintu Xie Yujia terbuka, dan Zhao Yanzi berjalan keluar dengan piyama Xie Yujia. Karena dia lebih pendek dan satu ukuran lebih kecil dari Xie Yujia, perbedaannya terlihat pada pakaian yang dia kenakan, yang membuat Zhao Yanzi sangat tidak puas. Lebih penting lagi, Xie Yujia bisa mengisi area dada bagian atas piyama sementara Zhao Yanzi tidak bisa, hal lain untuk memperdalam permusuhan Zhao Yanzi. Kemarilah ke nenek, Xi. Nenek memberi isyarat padanya. Tidak peduli sosok macam apa yang dimilikinya, nenek memujanya. Dalam piyama longgar, Zhao Yanzi terhuyung-huyung ke pelukan nenek, menyembunyikan kelemahan terbesar tubuhnya dibandingkan dengan Xie Yujia. Dengan penuh kasih, nenek membelai rambutnya dan bertanya kepada Hao Ren, kenapa Chongming belum kembali? Oh, dia akan kembali dengan ayah dan ibu. Zi dan aku kembali sebelum acara berakhir, kata Hao Ren. Sejak Zhen Chongming datang untuk tinggal di rumah mereka, nenek mencintainya sebagai cucu kedua. Hao Ren bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu dia tentang naksir Zhen Chongming pada seorang gadis. Anak itu suka keluar dan bermain. Aku akan menelepon Zonghua untuk meminta mereka kembali sesegera mungkin. Bagaimanapun, ini menyerbu, dan apapun bisa terjadi, kata nenek. Jelas, dia merindukan Zhen Chongming yang kembali ke rumah setiap malam. Setelah menghabiskan siang dan malam dengan Zhen Chongming, dia telah mentransfer sebagian cintanya pada Hao Ren ke imut Zhen Chongming. Nenek, aku sudah selesai memotong. Xie Yujia meletakkan gunting kuku dengan hati-hati dan berkata kepada nenek. Yah, kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dengan Zhao Yanzi di tangannya, nenek mengangkat tangannya untuk mengagumi pekerjaan Xie Yujia. Di tangannya yang keriput, kukunya sangat rapi. Jelas, Xie Yujia adalah perfeksionis bahkan dalam detail sekecil itu. Nenek, sudah terlambat. Aku akan kembali ke kamar aku untuk malam itu. Xie Yujia perlahan berdiri dan berkata kepada nenek. Dia tahu bakat kultivasinya lebih buruk daripada Zhao Yanzi. Melihat mata Zhao Yanzi yang cerah, dia tahu yang terakhir telah mendapatkan terobosan lain, yang memberinya lebih banyak tekanan dan membuatnya merasa lebih tidak aman. Menelepon malam begitu awal. Nenek memegang tangan lembut Xie Yujia, enggan melepaskannya. Hari ini, Xie Yujia memasak untuknya, menonton TV dengannya, dan mengobrol dengannya. Semua ini telah membuat malam sangat menyenangkan sementara Hao Ren dan orang tuanya tidak ada. Namun, pada kedatangan Hao Ren dan Zhao Yanzi, dia segera ingin kembali ke kamarnya. Nenek merasa sedih untuknya. Aku masih perlu melakukan beberapa ujian untuk ujian, jawab Xie Yujia. Baik, itu terlambat. Mari kita sebut saja malam. Nenek berdiri dari sofa dan merapikan pakaiannya. Dengan Xie Yujia akan kembali ke kamarnya, nenek merasa mengerikan tentang menyayanginya sendirian pada Zhao Yanzi. Sebagai seorang nenek yang adil, dia memutuskan untuk menyebutnya malam. Zi, kamu bisa tidur di kamar Yujia. Aku tidak tidur dengan baik baru-baru ini dan perlu tidur sendirian, lanjut nenek.
Meskipun dia tidak mau berbagi kamar dengan Xie Yujia, Zhao Yanzi tidak ingin mengatakan tidak kepada nenek. Hehehe, nenek terkekeh dan berjalan ke atas ke kamarnya. Aku akan tidur denganmu. Saat nenek memasuki kamarnya, Zhao Yanzi segera berbalik ke Hao Ren dan berkata. Hao Ren menatapnya dengan ekspresi terkejut. Di satu ruangan, Zhao Yanzi buru-buru menambahkan. Sambil tersenyum, Xie Yujia menggelengkan kepalanya dan memasuki kamarnya. Malam ini menyerbu, jadi tidak aman untuk pergi ke surga kelima. Lagi pula, kilat surgawi adalah hal yang paling berbahaya bagi para pembudidaya, bahkan kilat biasa menimbulkan bahaya yang sama. Melihat Xie Yujia memasuki kamarnya, Hao Ren ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berjalan ke tangga. Zhao Yanzi mengikutinya dengan cermat. Kamu ambil kamarku, dan aku akan tidur di sofa, kata Hao Ren kepada Zhao Yanzi setelah mereka sampai di lantai 2. Tidak. Zhao Yanzi langsung menolak. Kenapa tidak? Tanya Hao Ren. Dia cemberut dan tidak menjawab. Karena rumah Hao Ren lebih besar dari rumahnya dan kamar-kamarnya lebih besar, dia takut tidur sendirian di malam yang penuh badai. Namun, dia tidak akan pernah memberitahu Hao Ren alasan ini. Menghela nafas tak berdaya, Hao Ren membuka pintu, dan Zhao Yanzi segera masuk dan membuka jendela. Laut hitam yang tak terbatas memasuki pandangannya, dan udara dingin melonjak masuk, membuatnya menggigil. Apakah Samudra Timur dan Samudra Barat akan memulai perang? Zhao Yanzi dengan cepat menutup jendela dan bertanya pada Hao Ren. Aku tidak tahu. Hao Ren berjalan untuk menutup tirai. Ibuku membiarkan aku tinggal di rumahmu, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres, lanjut Zhao Yanzi. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya yang imut. Hao Ren menatapnya dan menyadari bahwa dia tidak riang seperti yang terlihat. Zhao Yanzi menghela napas dalam-dalam sebelum menendang lepas sandalnya dan merangkak ke tempat tidur Hao Ren. Nenek menyiarkan selimut di bawah sinar matahari hari ini, jadi ketika Zhao Yanzi masuk di bawahnya, dia segera merasakan kehangatan. Melihat ekspresinya yang tak berdaya, Hao Ren menghela nafas. Hidup dalam keluarga yang kaya dan berpengaruh tidak dapat memastikan kebahagiaan seseorang. Perilaku Zhao Yanzi di depan orang-orang adalah akibat dari pikirannya yang bermasalah. Dia tidak menyukai Zhao Haoran karena dia tahu dia akan mendeklarasikan perang, menempatkan orang tuanya dalam bahaya. Mengingat sikap Zhao Hongyu terhadap mereka, Hao Ren mulai memahami bahwa dia sedang mempersiapkan rencana B untuk Zhao Yanzi dengan membuatnya menikah dengan Hao Ren. Klan Naga Lautan Timur tampak luar biasa, tetapi memiliki masalah sendiri. Setelah ratusan tahun damai di dunia kultivasi, mungkin suatu hari, Zhao Yanzi bisa berhenti menjadi naga dan menjadi istri biasa yang bahagia, jauh dari bahaya dan kesulitan. Ini adalah batas. Merangkak di bawah selimut, kata Zhao Yanzi saat dia menggambar garis di atasnya. Ini, Hao Ren hendak memberitahunya bahwa dia akan mengambil selimut lain ketika seseorang mengetuk pintu. Hao Ren membuka pintu dan menemukan itu adalah nenek dalam pijamannya. Nenek membeku sesaat ketika dia melihat Zhao Yanzi di ranjang Hao Ren, menepuk tempat di sampingnya. Namun, nenek dengan cepat terbangun dari keterkejutan ketika dia berkata kepada Hao Ren dengan suara nyaring, ayahmu baru saja menelepon. Mereka terjebak dalam tanah longsor. Bab 363. Apa? Mata Hao Ren melebar, dan dia segera bertanya kepada nenek, di mana mereka terperangkap. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk mengembangkan industri pariwisata, East Ocean City memperbaiki distrik di dekat tempat rumah Hao Ren setiap tahun, dan jalan tepi laut terpelihara dengan baik dan perbukitan yang menghadap ke jalan diperkuat setiap tahun. Itulah sebabnya tanah longsor tidak pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dia masih di telepon. Bicaralah padanya. Nenek meletakkan ponsel ke tangan Hao Ren. Halo, halo. Hao Ren berteriak dengan cemas ke telepon. Ren, kami baik-baik saja. Jangan khawatir. Tanah longsor terjadi di depan kami dan menghalangi jalan kami. Kami telah meminta bantuan, tetapi kami harus menunggu sebentar karena badai. Kamu harus tidur lebih awal. Kita aman di dalam mobil. Suara Hao Zonghua terdengar melalui telepon. Apakah ada mobil di belakang kamu? Tanya Hao Ren segera. Tidak. Sudah terlambat, dan beberapa mobil mengemudi di jalan ini saat ini. Selain itu, aku mendengar bahwa ada tanah longsor yang lebih kecil di bagian lain jalan, dan aku kira mereka menjebak mobil di belakang kami. Jangan khawatir. Mobil punya banyak gas, dan AC-nya bagus, kata Hao Zonghua. Hao Ren berpikir selama beberapa detik dengan ponsel di tangannya. Jika sudah ada waktu lain, Hao Ren tidak akan khawatir. Namun,
Klan Naga Lautan Timur dan Klan Naga Lautan Barat secara resmi memasuki perang hari ini. Semakin dia memikirkannya, semakin khawatir dia. Setelah mendorong ponsel ke tangan nenek, dia berkata, "Aku akan pergi dan melihatnya." "Ren, aku akan pergi denganmu." Nenek meraih tangannya dan berkata dengan cemas. Dia memarahi Hao Zonghua untuk ini dan itu secara teratur, tapi dia adalah yang paling cemas ketika dia dalam bahaya. "Nenek, kamu harus tinggal di rumah. Aku akan pergi sendiri." Hao Ren meyakinkan nenek untuk tinggal di kamarnya. "Aku juga akan pergi." Sebuah suara jernih terdengar di belakang mereka. Dalam pijamannya, Zhao Yanzi bangkit dari tempat tidur dan berteriak pada Hao Ren. Dia tampak cemas, jelas khawatir tentang keselamatan Hao Zonghua dan Yue Yang. "Kalian semua tinggal di rumah." Hao Ren mengambil kunci dan berlari ke tangga. Namun, Zhao Yanzi mengenakan sandal dan mengikutinya ke bawah. Mengabaikannya, Hao Ren membuka pintu dan berlari ke garasi dalam hujan lebat. Dengan piyama tipisnya, Zhao Yanzi berlari mengejarnya. "Apa yang kamu lakukan?" Hao Ren menoleh dan menatapnya. "Aku ikut denganmu." Zhao Yanzi tampak bertekad saat hujan membasahi pakaiannya. Mengernyit, Hao Ren bergegas kembali ke rumah dan menarik jaket dari lemari di belakang pintu. Setelah melempar jaket itu ke atas bahunya, dia berlari ke garasi lagi. Zhao Yanzi membeku sejenak sebelum menendang lepas sandalnya dan berlari menuju garasi dengan kakinya yang telanjang. "Apa yang terjadi, Nenek?" Suara Xie Yujia datang dari rumah. "Yujia, silakan tinggal di rumah dengan Nenek," teriak Hao Ren setelah memberdayakan suaranya dengan esensi alaminya sebelum mengusir Ferrari merah keluar dari garasi. Takut kalau klan Naga Lautan Barat berencana membelah mereka, dia meminta Xie Yujia untuk tinggal dan menjaga rumah. Sementara mobil berlari keluar dari lingkungan, Hao Ren melepaskan Little White dari kalungnya. Pada leher putihnya tergantung lonceng emas yang mempesona, dan Hao Ren menggunakannya untuk mengirim pesan ke Lu Linlin dan Lu Lili, meminta mereka untuk datang dan menjaga villa. Karena Zhen Chongming tinggal di rumah, dia pasti telah menempatkan beberapa formasi array yang kuat di sekitarnya. Namun, karena dia sekarang bersama Hao Zonghua dan tidak bisa mengelola formasi array sendiri, kekuatan formasi array terbatas. Swoosh, memercikkan genangan air, Ferrari berlari menuju jalan tepi laut. Dengan keterampilan mengemudi yang sebagus Hao Zonghua dan refleks yang membaik setelah menumbuhkan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll, Hao Ren mampu mengendalikan mobil dengan sangat baik. Seperti kilatan lampu merah, mobil terbang melintasi jalan. Gedebuk. Zhao Yanzi kehilangan pegangan tangannya di pintu, dan dia jatuh ke pelukan Hao Ren saat berbelok tajam. "Belum terlambat bagimu untuk kembali," kata Hao Ren dingin, menginjak pedal gas dengan keras. "Tidak," kata Zhao Yanzi sambil menggigit bibirnya. Dia khawatir tentang keselamatan Hao Zonghua dan Yue Yang. Lagi pula, orang tuanya memiliki perlindungan pasukan Samudra Timur, tetapi Hao Zonghua dan Yue Yang hanyalah manusia biasa. Dia tidak ingin orang tua Hao Ren terluka dalam konflik antara klan naga karena dia. Kukunya memotong telapak tangannya, meninggalkan bekas yang dalam. Roar, Ferrari itu melaju lebih cepat di jalan lurus. Awan gelap melayang rendah di langit dan membentang melintasi garis pantai, membentang ratusan kilometer. Di malam yang gelap, Hao Ren melihat beberapa sinar cahaya ungu berkedip di langit yang jauh. "Little White!" teriak Hao Ren. Mengaum. Little White melompat, berubah menjadi bentuk singa salju. Dengan momentum mobil ke depan, ia terbang ke langit. Hao Ren tiba-tiba menginjak rem, dan Ferrari segera melambat di jalan yang licin. Bergerak. Hao Ren meraih lengan Zhao Yanzi dengan satu tangan. Sementara mobil melambat, dia melompat dengan menendang kaki kanannya dengan ringan di setir, melompat ke punggung Little White. Gerakan Hao Ren mulus dan efisien. Di sisi lain, Zhao Yanzi bergegas ke punggung Little White dan berbalik di bawah momentum, menabrak dada Hao Ren. Di balik jaketnya, dia mengenakan piyama tipis dan longgar. Oleh karena itu, tubuhnya benar-benar menekan Hao Ren. Mempercepat. Hao Ren menerapkan kekuatan lebih ke Little White dengan kakinya. Kemudian, Little White menendang keras dengan cakarnya dan terbang tinggi di atas bukit dengan cepat. Zhao Yanzi mendapati dirinya terkepal ke tubuh Hao Ren dengan erat seolah-olah Hao Ren memegang boneka beruang dengan satu tangan. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat ekspresi tekadnya dalam hujan yang deras. Pakaian dan rambut Hao Ren basah kuyup, dan mereka menempel di tubuhnya. Namun, dalam kilatan petir badai, dia tampak sangat heroik. Zhao Yanzi ingin berjuang dan berteriak,
tetapi sekarang tubuhnya berubah menjadi jeli di lengannya, dan dia tetap diam. Di hati setiap gadis hidup seorang pahlawan. Saat ini, sosok diam Hao-Ren dalam badai petir bergabung dengan pahlawan samar di dalam hatinya. Kilatan ungu melayang berlari keluar di langit yang jauh. Dengan Zhao Yanzi di tangannya, Hao-Ren memusatkan seluruh perhatiannya pada pemindaian jalan dan mencari fort putih di tengah badai. Little White, Southwest. Teriak Hao-Ren. Dengan dua celetuk, Little White terbang dengan cepat ke arah barat daya. Sebuah bola energi merah gelap ada di sana di malam badai, dan di dalam bola energi adalah fort putih Hao Zonghua. Duduk di dalam mobil, Hao Zonghua dan Yue yang berbicara sambil mendengarkan musik, tidak menyadari bola energi merah di sekitar mereka. Jelas bahwa Zhen Chongming menciptakan bidang energi. Hao-Ren menemukan Zhen Chongming cukup terhormat sejak yang terakhir tinggal bersama Hao Zonghua dan Yue yang dan melindungi mereka. Paman, Bibi. Zhao Yanzi berteriak kegirangan. Duduk di mobil, Yue Yang dan Hao Zonghua tidak bisa mendengar teriakannya atau melihatnya di langit yang tinggi. Mereka dengan bersemangat mendiskusikan hasil teknik hidrolisis enzimatik. Mendesis, mendesis, mendesis. 3 jaring ungu tiba-tiba melesat ke arah Hao-Ren dan Zhao Yanzi dari 3 arah. Waspada, Little White segera mundur saat melihat jala. Namun, jaring ungu lain muncul di belakangnya. Penyergapan. Hao-Ren punya firasat buruk tentang ini. Tanah longsor itu hanya umpan, dan mangsanya adalah Hao-Ren yang pasti akan keluar untuk mencari orang tuanya. Swoosh, Hao-Ren melepaskan semua 160 energi pedang. Ding! Ding! Energi pedang bertabrakan dengan jala, membuat suara logam. Namun, energi pedang tidak dapat menghancurkan jala, dan banyak dari energi pedang yang dihancurkan melewati jala melalui lubang pada mereka. Formasi 2 Dragon's Array. Energi pedang Hao-Ren segera membentuk 2 tornado. Seperti 2 naga yang saling terkait, kedua tornado menerkam celah di antara jaring, membuka celah. Setelah tinggal bersama Zhen Chongming untuk waktu yang lama, Little White belajar beberapa hal darinya. Segera, itu membawa Zhao Yanzi dan terbang keluar dari celah yang rusak yang diciptakan Hao-Ren. Kemudian, ia melarikan diri ke arah timur. Ketika itu terbang dengan kekuatan penuh, bahkan seorang kultivator Naschen Soul Realm tidak bisa menyusulnya. Kilatan ungu mengejar Little White segera. Jelas, Zhao Yanzi juga menjadi target di atas Hao-Ren. Hao-Ren yakin bahwa perangkap itu dibuat oleh para pembudidaya dari klan Naga Laut Barat. Mereka masih takut pada Zhen Chongming yang telah membakar setengah istana Naga Laut Barat. Tidak berani mengambil tindakan terhadapnya, mereka mencoba memikat aku dengan tipuan tanah longsor. Jika Zhen Chongming tidak ada di dalam mobil, mereka akan bergerak melawan orang tua aku. Mendengar hal ini, Hao-Ren terbakar amarah. Energi petir perak berderak seperti orang gila di seluruh tubuhnya. Petir Hundun bisa menghancurkan apapun yang terbuat dari 5 elemen. Hao-Ren saat ini bukan lagi Hao-Ren yang sama yang baru saja mencapai tingkat Zen. Energi pedang abu-abu naik di langit. Dalam cuaca badai seperti itu, energi petir di alam berada di puncaknya. Hua, ratusan baut kilat jatuh dari awan seperti hujan. Seketika, bukit-bukit, jalan, dan permukaan laut menyala seperti siang hari. Semua sinyal di area ini terputus. Terkejut melihat kilatan putih menyilaukan di sekitar mereka, Yue Yang dan Hao Zonghua yang telah berbicara mengalihkan pandangan mereka ke dunia luar. Bang! Bang! Ratusan baut kilat menghantam permukaan laut, bukit, hutan, dan pantai pada waktu yang hampir bersamaan. Pohon-pohon besar dipotong menjadi 2, ombak besar melonjak di laut, dan lubang besar dimasukkan ke bukit. Para tetua dari Samudera Barat yang bersembunyi di daerah itu semuanya terbuka. Tempat-tempat dengan intensitas esensi terbesar paling menarik petir surgawi. Akibatnya, para tetua yang mengolah esensi alam ini menjadi sasaran baut kilat. Dalam sekejap mata, semuanya tenggelam dalam kegelapan. Bersembunyi di kegelapan, para sesepuh Samudera Barat menahan napas. Meskipun dia terperangkap dalam Purple Spirit Immortal Killing Net, Hao-Ren hanya mengarahkan jarinya ke langit dan mengaktifkan kekuatan alam. Para tetua ini terpana. Jaring pembunuh abadi roh ungu adalah salah satu harta yang telah mereka ambil dari Nine Dragon Palace. Namun, harta karun seperti itu bahkan tidak bisa mengunci Hao-Ren. Ada 16 tetua tingkat Dui di sini, dan 4 dari mereka mengendalikan jiwa pembunuh abadi roh ungu dari setiap arah. Mereka membangun jebakan besar untuk menangkap Hao-Ren. Klan Naga Laut Barat ingin mendapatkan kepingan tawar yang vital sebelum perang secara resmi dimulai. Bab 364
Sebagai harta dharma primitif yang diambil dari Istana Sembilan Naga, jiwa pembunuh abadi roh ungu terbuat dari bahan hundun dan tidak bisa dipatahkan oleh teknik budidaya 5 unsur biasa. Tidak mungkin bagi Haoren untuk keluar ketika harta dharma kuno ini dikendalikan oleh 16 pembudidaya tingkat Dui dan menguncinya dalam 4 arah. Bang! Haoren melepaskan 2 energi pedang hundun dengan telapak tangannya. Mereka menghantam jaring, menciptakan getaran seperti gelombang. Namun, energi pedang tidak bisa memecahkan jaring. Karena harta dharma kuno tidak terbuat dari bahan 5 unsur, dan Haoren hanya di tingkat Zen, dia tidak bisa menghancurkan harta seperti itu yang berasal dari Nine Dragon Palace bahkan dengan hundun petir yang saleh. Jelas, klan naga lautan barat sengaja memilih harta dharma ini untuk berurusan dengan teknik kultivasi Haoren yang unik. Melepaskan satu petir hundun yang saleh menghabiskan banyak esensi sifatnya. Berbeda dari surga kelima, surga pertama memiliki intensitas esensi yang sangat rendah, dan dengan demikian ia tidak dapat mengisi esensi sifatnya dalam waktu singkat. Keempat jaring terhubung, membentuk piramida dan menjebak Haoren di tengah. Dengan jaring menyusut dari segala arah, Haoren memiliki semakin sedikit ruang di sekitarnya. Dia akan segera dibungkus seperti pangsit. Piramida ungu gelap melayang di atas bukit, tetapi badai yang intens menyembunyikannya. Karena daerah itu kembali ke kegelapan, Yue Yang dan Hao Zonghua melanjutkan topik mereka pada teknik hidrolisis enzimatik setelah beberapa saat ragu-ragu. Duduk di kursi belakang mobil, Zhen Chongming bermain PDA sambil diam-diam mempertahankan bola energi merah gelap sederhana di sekitar mereka, tidak menyadari bahwa Haoren terjebak dalam jiwa pembunuh abadi jiwa ungu, ratusan meter di atas tanah. Swoosh! Sinar cahaya 5 warna melengkung ke malam. Itu adalah Little White yang kembali dengan Zhao Yanzi di punggungnya. Ada 4 tetua tingkat Dui dari Samudra Barat mengejar mereka, tetapi pembudidaya ini tidak mungkin mengejar ketinggalan dengan Little White. Melihat kembalinya Zhao Yanzi dan Little White, Haoren tahu mereka telah kembali untuk memeriksanya. Benar saja, melihat Haoren terperangkap dalam piramida yang menyusut, si putih kecil menggonggong dengan cemas sementara Zhao Yanzi menangis, "Paman! Paman! Yah, kamu masih memanggilku, Paman." Pada saat ini, Haoren terdiam. Dengan Zhao Yanzi di punggungnya, Little White membalikkan piramida, bepergian dengan kecepatan dari Naschen Soul Realm dan meludahkan bola api. Bola api yang berisi Samadhi True Flames menghantam bagian luar Purple Spirit Immortal Killing Net dan hancur menjadi percikan api, tidak meninggalkan kerusakan di internet. Bang! Bang! Little White meludahkan 2 bola api lagi. Jelas, si putih kecil putus asa. Hanya di wilayah yayasan pendirian, Zhao Yanzi tidak memiliki kemampuan ofensif dan tidak bisa melakukan apa-apa selain duduk di punggung si putih kecil dalam kecemasan. Pada saat ini, dia berharap Xie Yujia ada di sini. Mungkin catatan kehidupan kematian Xie Yujia dapat memecahkan jaring ini. Juga, Lu Linlin dan Lu Lili, dan Su Han, Zhao Yanzi bingung di mana mencari bantuan. Kemampuan bertarungnya bahkan lebih lemah dari Little White. Keempat pembudidaya tingkat Dui semakin dekat dengan Little White dan Zhao Yanzi. Klan Naga Lautan Barat telah mengirimkan 20 pembudidaya tingkat Dui. Jika Zhao Kuo masih dalam kondisi puncaknya dan ada di sini, dia bisa membunuh mereka semua dengan mudah. Namun, untuk Haoren di tingkat Zen, Zhao Yanzi di Realm Foundation Foundman, dan Little White yang masih binatang roh level 1, 20 tetua tingkat Dui hampir merupakan pasukan pembudidaya. Karena kemarahan nenek tua, klan Naga Laut Barat kehilangan banyak master tingkat Qian dan Kun. Namun, kekuatan mereka masih kuat dan bisa mengirim tim pembudidaya tingkat Dui tanpa melelahkan sumber daya mereka. Dengan kristal mistik alami, es mistik Samudera Barat, klan Naga Laut Barat akan mendapatkan kembali posisi nomor 1 di antara 4 samudera setelah sekitar 200 tahun. Paman, aku akan pergi dan mencari Sister Linlin dan Sister Lily untuk membantumu. Setelah beberapa detik ragu, Zhao Yanzi akhirnya membuat keputusan. Pembudidaya naga tingkat Dui setara dengan pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat rendah. Haoren setara dengan kultivator Realm formasi inti, dan Zhao Yanzi baru saja sampai ke Realm yayasan pembentukan. Mereka bukan tandingan 20 tetua tingkat Dui dari Samudera Barat. Namun, jika Lu Linlin dan Lu Lili, yang setara dengan pembudidaya Qian level, ada di sini, situasinya akan berbeda. Si putih-putih dengan cepat terbang ke rumah di tepi samudera. Hei! Terperangkap dalam jaring pembunuh abadi roh ungu, Haoren mencoba menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. Dalam kesibukannya untuk mendapatkan bantuan, Zhao Yanzi tidak berpikir untuk membawa Hao Zonghua dan Yue yang bersamanya.
20 pembudidaya tingkat Dui berencana untuk menangkap Hao Ren dengan memperlambat penyusutan jaring. Tetapi melihat Zhao Yanzi terbang kembali untuk meminta bantuan, mereka memutuskan untuk mempercepat prosesnya. Sementara 16 dari mereka terus mengendalikan jaring, 2 dari mereka mengejar Zhao Yanzi dan Little White sementara 2 lainnya terbang menuju mobil di jalan. Menurut aturan kuil Dewa Naga, para pembudidaya naga tidak diizinkan untuk menyerang manusia. Namun, dengan perang antara Timur dan West Dragon Palaces semakin dekat, West Ocean mengabaikan aturan. Jika Hao Ren diselamatkan, klan naga Laut Barat akan kehilangan chip terakhir mereka. Dengan putra mahkota mereka di tangan klan naga Lautan Timur, klan naga Laut Barat tidak memiliki harapan untuk negosiasi dan pasti akan dikalahkan. Mereka tidak berharap bahwa Hundun Ilahi Hao Ren dapat berhasil melawan Netro pembunuh abadi roh ungu dalam waktu singkat. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah menangkap orang tua Hao Ren dan memaksanya untuk menyerah. Bang! Harta Dharma pertama menghantam bola energi merah yang telah dibangun Zhen Chongming. Lingkaran energi yang dibangun oleh Zhen Chongming dengan cepat hampir tidak dapat memblokir serangan dari satu pembudidaya tingkat Dui, tetapi itu tidak bisa menahan apapun lebih dari itu. Setelah harta Dharma kedua menabrak bola energi merah gelap yang melindungi mobil segera hancur. Jalan berguncang ketika lumpur dan batu di bukit itu meluncur dan jatuh. Batu-batu kecil menabrak pintu mobil, membuat suara keras membanting. Di dalam mobil, Hao Zonghua segera mengambil Yue yang ke dalam pelukannya. "Selamat, turun!" Dia berteriak. Bagi mereka, sepertinya tanah longsor lain sedang terjadi. Jika tanah longsor ini cukup keras, mereka bertiga akan didorong ke laut dari jalan. Pada saat kritis ini, Hao Zonghua bertindak cukup jantan. Menutupi Yue yang dengan tubuhnya, dia meraih Zhen Chongming ke dalam pelukannya. Sah asteriste. Zhen Chongming yang sedang bermain di PDA-nya melemparkan perangkat ke samping dan berteriak dengan marah. Ketika dia tinggal di Laut Iblis, bahkan binatang iblis level 8 dan 9 harus menyambutnya dengan hormat. Setelah ia menjadi murid Qi Yunyu, semua pembudidaya, tidak peduli apakah mereka berada di tingkat Qian atau tingkat Dui, menatapnya dengan hati-hati. Siapa yang berani mematahkan lingkup energiku? Zhen Chongming selalu menganggap dirinya sebagai anak yang lemah lembut, tetapi sekarang dia telah kehilangan kesabaran. Ledakan. Pada saat ini, seekor naga perak kecil terbang 100 meter ke udara, ditutupi oleh jaring ungu. Ribuan baut kilat ditembakkan dari awan. Hao Ren memaksa dirinya ke level Dui. Dia berubah menjadi naga. Bab 365. Setelah memaksa dirinya ke level Dui, Hao Ren langsung mencapai kecepatan perjalanan dari Naschen Soul Realm. Meskipun dia mengalami sensasi terbakar seolah-olah tubuhnya terkoyak, dia merasakan kegembiraan ketika dia terbang di langit sebagai naga. Membentuk energi pedang dengan esensi alaminya dan menembus lubang terkunci di inti naganya dengan energi pedang. Bukaan yang baru terbentuk mulai menyerap esensi alam seperti orang gila. Bahkan net pembunuh abadi roh ungu tidak dapat menghentikan proses transformasi naga Hao Ren. Mengubah menjadi naga adalah proses alami dari setiap pembudidaya naga ketika tingkat Dui tercapai. Bahkan harta Dharma primitif dari Istana Sembilan Naga tidak dapat menghentikan peristiwa alam seperti itu. Seketika, angin dan awan melonjak sementara esensi dalam area 1000 km menyerbu ke arah Hao Ren. Dengan Purple Spirit Immortal Killing Net melilitnya, Hao Ren masuk ke awan di langit yang tinggi. Bang! Bang! Puluhan ribu baut kilat kacau menabraknya dari segala arah. Para pembudidaya naga biasanya berubah menjadi naga dalam badai karena mereka lebih sensitif terhadap esensi alam dalam cuaca seperti itu, dan itu memberikan kondisi yang sempurna bagi mereka untuk meredam tubuh naga mereka dengan kilat. Ketika puluhan ribu baut kilat menabrak Hao Ren, penghalang pertama di antara mereka adalah Purple Spirit Immortal Killing Net. 16 tetua tingkat Dui yang mengendalikan jiwa pembunuh abadi roh ungu tidak mengharapkan Hao Ren untuk berubah menjadi naga. Melihatnya masuk ke awan, mereka menyadari bahwa ia sedang mencoba untuk mematahkan net pembunuh abadi roh ungu dengan kekuatan baut petir yang diaktifkan oleh transformasi naganya. Ledakan. Boom! 16 tetua tingkat Dui yang bersembunyi di daerah itu berubah menjadi 16 naga hitam, bergegas ke langit yang tinggi. Itu adalah kemampuan bawaan naga untuk terbang ke awan dan memerintahkan angin dan hujan. Meskipun petir surgawi dapat membahayakan para pembudidaya naga dalam bentuk naga mereka tidak akan terlalu terpengaruh. Namun, pembudidaya naga saat ini jarang muncul dalam bentuk naga mereka. Mereka hanya bisa melakukannya selama transformasi pertama mereka dan ketika mereka bertemu musuh besar. Kalau tidak,
mereka akan dihukum berat oleh kuil Dewa Naga. Melihat Hao Ren berusaha untuk menghancurkan net pembunuh abadi roh ungu dengan kilat surgawi, 16 tetua tingkat Dui dari Samudera Barat harus melanggar aturan dan mengelilingi Hao Ren dalam bentuk naga mereka. 16 naga yang terbang tinggi ke langit adalah pemandangan yang jarang terlihat sebelumnya. Klan Naga Lautan Barat putus asa. Retak. Baut petir yang luar biasa menabrak Hao Ren yang berubah menjadi naga untuk pertama kalinya. Awan hitam tiba-tiba menyala. Di dalam mobil, Hao Zhonghu dan Yue yang melihat keluar jendela dan melihat bentangan besar petir melintasi langit di atas laut. Yue yang telah mempelajari meteorologi selama puluhan tahun, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu. Sepertinya ada yang berenang di awan. Hao Zhonghua yang mempelajari kehidupan laut mengerjapkan matanya keras sambil memegang Yue yang di lengannya. Dia menatap langit yang tinggi dengan takjub, lupa tentang tanah longsor yang akan datang di sekitar mereka. Jika dia benar, makhluk-makhluk di awan itu tampaknya adalah naga legendaris. Menurut kata-kata nenek Hao Ren, selama badai, biasanya ada naga langit naik ke surga. Hao Zhonghua tidak pernah percaya cerita seperti itu sebelumnya, tapi sekarang. Retak. Guntur nyaring meledak di langit, dan baut kilat putih menyebar dengan cepat melalui awan. Hujan turun, dan awan berubah hitam lagi. Dua tetua tingkat Dui dari Samudera Barat yang menyerang mobil tiba-tiba berjalan ke gerbang kematian, Zhen Chongming yang dibangun di sekitar mobil. Sama liciknya dengan Zhen Chongming, dia tidak akan membangun hanya satu bola energi merah. Bahkan, mobil itu dikelilingi oleh batu roh. Jika bola energi terputus, formasi array sekitarnya akan langsung diaktifkan. Dua pembudidaya yang melangkah ke gerbang kematian tidak bisa bergerak selama 1 jam. Namun, jika dua pembudidaya tingkat Dui datang untuk menyerang, Zhen Chongming tidak akan memiliki kekuatan ekstra untuk berurusan dengan mereka. Bang! Dipukul oleh puluhan ribu baut kilat, Purple Spirit Immortal Killing Net menjadi sangat rapuh. Pusing, Hao Ren membuat tuduhan putus asa dan akhirnya memecahkan harta Dharma primitif. Dia keluar dari jaring dalam bentuk naga perak kecil. 160 energi pedang membentuk dua kelompok energi pedang 5 unsur yang berwarna-warni dan mengelilinginya. Dari kejauhan, dia tampak seperti naga berwarna-warni. Menggunakan bulir bayangan pedang bayangan cahaya, Hao Ren memaksa dirinya ke tingkat Dui. Dalam wujud naganya, dia bisa melepaskan kekuatan level Dui. Formasi array penjaga pangkalan 4 guides. Melayang di atas awan hitam, Hao Ren menggunakan formasi susunan pedang tingkat tinggi. Masing-masing energi pedang terpecah menjadi 2, dan keduanya berubah menjadi 4. Semuanya ada 640 energi pedang. Energi pedang melesat keluar seperti bunga teratai yang mekar. Makhluk apapun yang dekat dengan daerah itu akan memiliki potongan dagingnya dipotong. Pada saat ini, Hao Ren seperti dewa di daerah itu. Teratai melayang keluar, dan energi pedang membentuk jaring besar, menjaga Hao Ren yang berada di tengah dan menyerang musuh. Itu mencapai keadaan ofensif dan pertahanan dalam satu. Namun, Hao Ren tidak ingin membuang waktu dalam pertempuran ini. Segera, 640 energi pedang menabrak naga hitam pertama secara langsung. Formasi array penjaga pangkalan 4 guides. Meledak. Energi pedang yang lebat membentuk lotus berputar besar dan menabrak naga hitam pertama. Tidak siap, penatua tingkat Dui dari Samudera Barat ini dalam bentuk naga hitamnya mendapat setengah dari ekornya dipotong oleh energi pedang Hao Ren. Ah, menjerit kesakitan, naga hitam jatuh ke laut. Duduk di dalam mobil, Hao Zhonghua menggosok matanya. Dia merasa seperti melihat benda besar jatuh ke laut dari langit yang tinggi, tetapi dia tidak yakin apakah dia telah melihatnya dengan benar. Yue Yang. Hao Zhonghua membantu Yue Yang berdiri. Kemudian, mengabaikan badai yang mengamuk di luar mobil, dia membuka pintu mobil dan berlari ke rel di sisi jalan. Di awan gelap, dia melihat lebih dari selusin naga hitam besar sepanjang beberapa kilometer terbang naik turun awan ribuan meter dari tanah. Di antara naga hitam adalah naga perak kecil. Hao Zhonghua terdiam takjub. Memegang payung, Yue yang keluar dari mobil dengan cemas. Apa yang kamu lihat? Hao Zhonghua mengarahkan jarinya ke langit yang tinggi. Ketika dia akan menunjukkan padanya apa yang dia lihat dan jelaskan secara tidak jelas, naga-naga itu tiba-tiba disembunyikan oleh awan. Di bawah payungnya, Yue yang melihat ke arah yang ditunjuk Hao Zhonghua, tapi dia hanya melihat awan hitam. Ayo kembali ke mobil. Tim penyelamat akan segera datang. Yue yang menarik Hao Zhonghua yang terdiam kembali ke dalam mobil.
Sementara mereka berbalik untuk berjalan kembali ke mobil, naga hitam lain ditebang oleh Hao Ren. Naga itu, sepanjang ribuan meter, jatuh ke laut dari awan. Di bawah kilatan petir, itu terlihat sangat jelas. Semua tetua ini mengolah gulir air hitam dari klan naga Laut Barat. Namun, itu masih belum cocok untuk pembentukan susunan pedang Hao Ren yang dibuat oleh energi pedang 5 unsurnya. Dalam sekejap mata, Hao Ren menghancurkan dua tetua tingkat Dui. Setiap energi pedang ada di level Sun. Jika para penatua dari Samudera Barat ini tidak mencoba mengancam keselamatan orang tuanya, Hao Ren tidak akan memaksakan membuka celah di inti naganya dan melawan mereka dengan risiko hidupnya. Bentuk naga peraknya hanya memiliki panjang sekitar beberapa ratus meter. Namun, energi pedang 640 menutupi area seluas 500 meter di sekitarnya. Mereka dibentuk oleh esensi alam, dan mereka semua seperti rudal mini yang bisa meledak kapan saja. Tanpa sisik atau tanduk, itu disebut Qi. Hao Ren telah berubah menjadi naga-naga, tetapi para penatua dari Samudera Barat adalah naga Jiao yang matang. Setelah kehilangan dua tetua, 14 naga Jiao hitam yang tersisa terhubung, membentuk formasi Grand Array Blackwater. Formasi Array versus Formasi Array. Formasi Black Grand Array dibangun dalam bentuk 6 bintang biduk selatan dan kuil kura-kura hitam, dan bintang pembunuh primitif adalah inti dari susunan. Ketika diluncurkan, kekuatan membunuh Array sangat mengagumkan. Formasi Four Gates Base Guard Array dari Hao Ren menggunakan energi pedang sebagai prajurit sementara Hao Ren bertindak sebagai jenderal. Energi pedang mengelilinginya, siap untuk bertahan dan menyerang. Itu juga sebuah array dengan kekuatan membunuh yang kuat. 14 naga hitam saling terkait satu sama lain sementara awan hitam berjatuhan di sekitar mereka. Energi pedang Hao Ren menembus awan hitam seperti tombak dan memancarkan cahaya 5 warna. Satu sisi awan terkompresi sementara sisi lainnya melebar perlahan, boom. Awan meledak. Sementara energi pedang melesat keluar, naga perak kecil terbang lebih tinggi ke langit. 14 naga hitam di formasi Grand Array air hitam dipantulkan puluhan meter ke bawah. Formasi 3 talenta surga bumi. Saat Hao Ren terbang, dia membuang formasi susunan pedang lain. 320 energi pedang melesat ke arah salah satu naga hitam sepanjang 3 arah, menembus leher, bagian tengah, dan ekornya. Terluka parah, tetua tingkat Dui ini jatuh, dan ekor naganya yang setebal puluhan meter menciptakan kawah besar dengan kedalaman lebih dari 10 meter di pantai. Formasi Larik Dua Naga. 160 energi pedang lainnya menyisakan 2 luka dalam di sisi naga hitam lain. Formasi Array Ular Satu Baris. 80 energi pedang menembus cakar naga hitam. Formasi Array pedang mendasar, logam, kayu, air, api, dan bumi. Setiap kelompok unsur mengandung 16 energi pedang, dan mereka berlari menuju naga hitam lainnya, membakar lubang di tubuh mereka. Sekarang, Hao Ren telah menggunakan semua esensi sifatnya. Tanpa kekuatan untuk membentuk energi pedang pendukung, ia jatuh ke jalan di tepi laut. Naga. Hao Zonghua yang dengan hati-hati mengamati awan berteriak. Ketika naga hitam terbang di sekitar awan, naga perak kecil jatuh dari langit yang tinggi ribuan meter di atas tanah. Itu adalah pandangan yang berbeda melawan kegelapan di latar belakang. Hua, 2 sinar cian melesat dan menangkap naga perak kecil. Didukung oleh sinar cahaya, naga perak kecil dengan cepat terbang ke awan gelap di langit yang tinggi. Segera, lebih dari 10 naga hitam terbang terbalik ke jarak puluhan kilometer jauhnya setelah beberapa suara berderak. Apa yang terjadi? Yue yang bersandar ke sisi Hao Zonghua. Dia melihat keluar jendela dan tidak melihat apa-apa selain hujan lebat dan awan hitam pekat. Di luar mobil, kedua tetua tingkat Dui melepaskan diri dari formasi susunan dan dengan cepat melarikan diri ke barat. Gelang Yin Yang. Suara renyah Lu Linlin dan Lu Lili terdengar di langit yang tinggi. Dua jeritan terdengar dari barat dan membuntuti di kejauhan. Gongzi, Gongzi. Suara gelisah Lu Linlin dan Lu Lili terdengar di awan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.